Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal dari getaran bebas free vibration. Kemudian dia tanpa teredam, tanpa ada damper, di sini tidak ada dampernya. Kemudian ini adalah getaran 1 derajat kebebasan. Karena kita bisa menggambarkan sistem ini itu hanya butuh satu koordinat, yaitu koordinat Y. Jadi dengan kita mengetahui persamaan Y fungsi dalam waktu, itu kita sudah bisa menggambarkan gerakan dari masanya ini. Gerakan getaran sistem ini kita bisa gambarkan hanya sebagai satu koordinat, yaitu koordinat Y, yaitu atas bawah sini, sebagai fungsi dari waktu. Nah, berarti ini sekali lagi ini adalah getaran bebas tanpa ada damper dan 1 derajat kebebasan. Kemudian ada asumsi di sini massa poli diabaikan, poli 1 dan poli 2 diabaikan. Kemudian tidak ada gesekan yang terjadi. Berarti poli ini ketika turun atau naik dia tidak berputar, baik ini maupun ini, terutama yang ini. Jadi ketika terjadi gerakan naik turun, itu poli ini tidak berputar. Jadi meskipun pegas memanjang, tali memanjang, tetapi poli tidak berputar. Nah, jadi sistem ini terdiri dari 2 poli, 1 dan 2, kemudian terdiri 1 massa bandul M, dan juga terdiri dari 3 pegas, yaitu pegas 1, pegas 2, dan pegas 3. Pegas 1 kekakuannya adalah K, pegas 2 kekakuannya adalah 5K, dan pegas 3 adalah memiliki kekakuan 2K. Nah, ketika ini bergetar, ketika massa bergetar, yaitu koordinatnya Y, ketika ini misalkan dia bergerak turun, ya kita analisis ketika massa ini bergerak, jadi dia bergetar gini, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ketika dia turun berarti massa ini bergerak ke bawah sejauh Y, sehingga pegas yang 3 ini ketekan sejauh Y. Kemudian ketika massa ini bergerak ke bawah sejauh Y, maka yang poli 1 itu bergerak juga ke bawah sejauh X3. Nah, X3 apakah sama dengan Y? Ya, ini sama, tapi kita kasih nama beda dulu. Jadi ketika Y nya bergerak ke bawah, poli 1 bergerak ke bawah sejauh X3. Nah, bagaimana dengan yang pegas 2? Pegas 2 karena poli 1 bergerak ke bawah, maka pegas yang kedua itu memanjangnya sejauh X2. Nah, X2 dan X3 tentu saja sama karena dia adalah poli. Jadi ketika poli 1 bergerak ke bawah sejauh X3, maka pegas ini akan memanjang sejauh X2. Nah, bagaimana dengan yang pegas 1? Pegas 1 ketika poli ini 1 bergerak ke bawah, maka yang pegas 1 itu juga memanjang, yaitu sejauh X1. Jadi perpanjangan pegas 1 adalah X1, perpanjangan pegas 2 adalah X2, kemudian gerakan turun dari poli 1 adalah X3, dan gerakan turun poli massa ini adalah sejauh Y ke bawah. Nah, berarti yang pegas 3 ini ketekan ke bawah sejauh Y. Nah, ini kita perhatikan juga ketika dalam posisi seimbang. Ketika dalam posisi seimbang, massa ini sudah ditahan atau sudah ketahan oleh pegas-pegas ini. Nah, maka Mg-nya itu kita abaikan. Massa kalikan gravitasi, berat dari massa kita abaikan karena ketika dalam posisi diam, massa ini sudah ditahan oleh gaya-gaya pegas yang merupakan kombinasi dari ketiga pegas ini. Jadi Mg-nya itu nanti kita tidak gambarkan. Nah, pertanyaannya adalah dicari berapa natural frekuensi dari sistem ini. Kita gunakan 2 metode seperti biasa, yaitu metode free body diagram dan metode energi. Nah, kita mulai dengan metode free body diagram. Kita mulai dari yang bandul M ini karena kita tujuannya adalah mencari persamaan gerak dari massa ini atau natural frekuensi dari getaran massa ini.
seperti tadi kita bahas bahwa ini titik gambar ketika masanya itu bergerak ke bawah. Nah, ketika massa bergerak ke bawah berarti ada gaya tarik ke atas, ditahan oleh gaya tarik ke atas yaitu T oleh tegangan tali, dan juga dia dorong ke atas karena adanya gaya pegas. Jadi ketika massanya ini ke bawah maka dia akan ditahan oleh pegas, berarti arahnya juga ke atas. Kemudian ketika dia ke bawah berarti ditahan oleh pegas-pegas ini, berarti dia juga ketarik oleh tali ini ke atas. Jadi tegangan talinya ke atas, kemudian gaya pegasnya juga ke atas. Nah, inersianya itu juga ke atas karena dia bergerak ke bawah. Ketika bergerak ke bawah berarti inersianya adalah ke atas, yaitu sebesar M kalikan Y double dot. Nah, dengan menggunakan hukum Newton pertama, kita bisa aplikasikan sigma gaya sama dengan 0 berarti ke atas adalah positif. Misalkan yaitu M kalikan Y double dot tambah T tambah 2KY sama dengan 0. Nah, kita kan mau mencari persamaan gerak dulu. Untuk mencari frekuensi natural kita harus mengubah variabelnya itu menjadi fungsi dari Y. Nah, ini masih ada T-nya, maka kita harus rubah T itu sebagai fungsi dari Y, sehingga nanti persamaannya itu hanya Y dot, Y double dot, Y dot, dan Y variabelnya. Memang kita harus rubah T ini menjadi Y-nya. Nah, caranya kita harus lanjutkan ke free body diagram puli 1, puli 2, dan juga pegas 1 dan pegas 2 maupun pegas 3. Nah, pegas 3 itu kan sama dengan ini 2KY. Sudah ketahuan bahwa gaya pegas di sini adalah 2 kalikan K kalikan penurunan dari massa ini. Kemudian kita lanjut dengan FBD free body diagram dari puli 1. Puli 1 adalah ini. Puli 1 ini berarti lanjutan dari gaya tarik pada massa 1, massa bandulnya. Berarti ini puli 1, di atasnya M, berarti dia ketarik ke bawah oleh T. Aksi reaksi, dia ke atas, puli merasakan T ke bawah. Nah, ketika T1, karena dia merupakan puli, berarti tegangan tali ke kanan dan sebelah kanan dan kiri adalah sama, yaitu berarti T dibagi 2, yaitu setengah T dan setengah T. Nah, karena puli ini juga turun ke bawah, akibat M-nya ke bawah, berarti ada inersia ke atas, yaitu M kalikan A. A-nya adalah X3 double dot, karena ini adalah turun ke bawah sejauh X3. Nah, ingat karena ini asumsinya adalah massa puli diabaikan, berarti gaya inersia ini sama dengan 0. Berarti T sama dengan setengah T tambah setengah T, itu belum bermakna karena semua orang sudah tahu bahwa T itu terbagi jadi 2 adalah setengah T tambah setengah T. Nah, oleh karena itu T ini belum menyelesaikan masalah karena masih fungsi dari T itu sendiri. Nah, kita lanjut. Setelah puli 1 ini adalah ada pegas 2, ditahan oleh pegas 2. Bagi setelah puli 1 ditahan oleh pegas 2, berarti yang setengah T ini itu adalah yang ini. Jadi setengah T ini itu juga dirasakan oleh pegas. Berarti kalau ini adalah ke atas, berarti pada pegas merasakan ke bawah, yaitu setengah T. Ini setengah T ditahan ke atas oleh gaya pegas, yaitu K kalikan X. K-nya adalah 5K. Nah, perpanjangannya adalah X2. Berarti 5K kalikan X2. 5K kalikan X2. Nah, maka dari sini kita bisa tahu bahwa setengah T itu sama dengan 5K kalikan X2. Sehingga X2-nya adalah 1/10K kalikan T. Nah, ini persamaan 3. Persamaan 2-nya ini. Ini persamaan 1. Kita ke persamaan 3 dulu, baru ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 kita peroleh dari persamaan yang dari free body diagram puli 2 yang ini. Berarti puli 1 tadi ini adalah setengah T. Ini setengah T. Puli 2 ini setengah T, berarti ini juga setengah T. Ini setengah T, ini juga setengah T. Nah, karena massa dari puli diabaikan, maka torsi inersianya ini juga sama dengan 0. Berarti T gaya tahan yang ini sama dengan setengah T kalikan setengah T. Nah, ini juga belum bermakna karena masih merupakan fungsi T. Kita lanjutkan dengan free body diagram dari pegas yang satu ini. Pegas 1 adalah naik ke atas, berarti gaya pegasnya adalah K kalikan X1.
X1 adalah perpanjangan dari pegas 1. Ini setengah T ini, maka ditahan oleh gaya pegas yaitu K kalikan X1. Maka X1 itu sama dengan setengah 2K, 1/2K kalikan T. Ini adalah persamaan 2. Nah, kita mau merubah T itu sebagai fungsi dari Y, ini masih T itu sebagai fungsi dari X1, dan ini adalah T sebagai fungsi dari X2. Nah, kita harus rekayasa bagaimana supaya T ini nanti bisa merupakan fungsi dari Y. Nah, untuk itu kita harus menghubungkan antara X2, X1 dengan X3 atau Y. Nah, kita harus menghitung dulu penurunan dari puli 1 yaitu X3. Nah, kita menghitung penurunan puli 1 pada pegas 2 itu memanjang sejauh X2. Pegas 2 memanjang sepanjang X2, pegas 1 memanjang sebesar X1. Nah, berarti sesuai dengan rumus yang puli, berarti puli 1 ini itu akan turun sejauh, atau X3 nya itu akan sama dengan setengah dari perpanjangan totalnya, yaitu X1 tambah X2. Nah, jadi turunnya dari puli 1 atau X3 nya ini itu adalah sama dengan separuh dari total perpanjangannya. Total perpanjangannya adalah X2 tambah X1. Berarti X3 itu sama dengan setengah dari X2 tambah X1. X3 sama dengan setengah dari X1 tambah X2. Nah, sedangkan X3 itu sama dengan Y. X3 itu sama dengan Y, maka Y-nya itu sama dengan setengah kalikan X1 tambah X2. Ini persamaan 4. Nah, kita tadi sudah ketemu bahwa X2 itu 1/10K kalikan T, X1 sama dengan 1/2K kalikan T. Kemudian kita tahu bahwa Y itu setengah dari X1 tambah X2. Nah, maka kita tinggal mensubstitusi X1 dan X2 ini. Jadi, X2 dan X1 ini kita substitusi ke persamaan ini. Sehingga akan menjadi Y itu sama dengan fungsi dari T. Maka T bisa kita balik menjadi fungsi dari Y. Nah, dengan mensubstitusi bahwa X1 adalah T/2K, kemudian X2 adalah T/10K, jadi ketemu Y-nya itu adalah 3/10 T/K. Nah, sehingga T-nya itu adalah Y kalikan 10 kalikan K per 3. Kalau dirapikan adalah T itu sama dengan 10/3 kalikan K kalikan Y. Nah, ini kita sudah ketemu bahwa T itu sebagai fungsi dari Y. Nah, ini kita tinggal substitusi ke sini. T diganti dengan 10/3 K kalikan Y. Nah, ini kita substitusi T nya ada 10/3 kalikan KY tambah 2KY. Ini jumlah biasa, sehingga ketemu persamaan geraknya adalah MY double dot tambah 16/3 KY sama dengan 0. Nah, berarti koefisien dari Y ini adalah K ekuivalen. M nya tetap M, berarti natural frekuensinya itu adalah akar K per M, yaitu 16K, 16/3K dibagi dengan M, menjadi 4 akar K per 3M. Nah, ini sudah ketemu natural frekuensinya, ini persamaan geraknya. Nah, untuk mengecek kebenaran ini kita bandingkan dengan metode energi. Kita lanjut dengan metode energi. Nah, metode energi kita harus ulang lagi apa yang diasumsikan, yaitu massa puli diabaikan. Berarti energi kinetik translasi dari puli ini, gerakan naik turun puli, berarti 0, tidak punya energi. Kemudian tidak ada friksi, tidak ada gesekan, berarti puli tidak berputar. Maka energi kinetik rotasi, terutama yang ini, karena tidak berputar, berarti energi kinetik dalam arah rotasi dia juga sama dengan 0. Nah, berarti ada 4 komponen energi yang perlu kita hitung, yaitu terdiri dari 3 bekas dan 1 massa. Puli kita abaikan, berarti tinggal 1, 2, 3 bekas dan 1 massa. Nah, bekas memiliki energi yaitu berupa energi potensial, berarti kita memiliki 3 energi potensial, yaitu yang dimiliki oleh bekas 1, bekas 2, dan bekas 3. Kemudian kita juga memiliki satu energi kinetik, yaitu yang dimiliki oleh massanya. Nah, berarti nanti ada 4 energi yang perlu kita jumlahkan, karena energi mekanik adalah energi kinetik tambah energi potensial. Nah, kita menghitung energi kinetik massa dulu. Energi kinetik massa adalah setengah mv kuadrat setengah m y dot kuadrat, karena kecepatannya adalah ini y dot. Kemudian energi potensial bekas, kita ke bekas yang satu, yaitu setengah kx kuadrat, x-nya itu k-nya itu adalah ini K, dan displacement-nya adalah x1, berarti setengah K x1 kuadrat.
Kemudian pegas 2 berarti setengah 5K X2 kuadrat, sedangkan pegas 3 itu adalah setengah 2K kalikan Y kuadrat. Ini kita tulis lagi. Misalnya ada setengah K X1 kuadrat, setengah kalikan 5K kalikan X2 kuadrat, sedangkan ini adalah setengah kalikan 2K Y kuadrat. Ini kita coret menjadi EP3 nya itu K Y kuadrat. Ini kita namakan persoalan 7, 8, 9, 10. Nah, kita harus jumlahkan keempat energi ini, tetapi harus dalam fungsi Y, karena sebagaimana yang tadi kita bahas di awal bahwa kita menggambarkan gerak dari sistem itu merupakan satu koordinat, yaitu koordinat Y. Maka yang X1, X2 ini harus kita rubah dalam koordinat Y. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya, bahwa kita tahu bahwa X2 itu adalah 1/10K kalikan T dan X2 adalah 1/3 Y. Nah, beda nggak ya? Nih, X2 ini adalah 1/10K kalikan T. Nah, sedangkan T kita sudah tahu 10/3 KY. Nah, kita tinggal masukkan. Nanti 1/10K kalikan 10/3 KY. Maka X2 itu sama dengan 1/3 Y. Nah, X2 sudah merupakan fungsi dari Y. Kita nanti tinggal masukkan ke sini. Jangan kita cari X1-nya. X1-nya kita dari sini 1/2K kalikan T. Ini, sedangkan T-nya itu kita tahu adalah ini di persamaan 5, 10/3 KY. Tinggal kita substitusi. Jadi 1/2K kalikan 10/3 KY ini coret. Jadi 5/3 Y ini adalah X1-nya. Nah, X1 dan X2 yang ini kita substitusi ke persamaan yang 8 dan 9 menjadi seperti ini. EP1 dan EP2 nya menjadi ini. EP1 nya itu menjadi 25/18 KY kuadrat, kemudian EP2 nya menjadi 5/18 KY kuadrat. X2 nya tinggal substitusi, X1 nya substitusi, X1 nya. Oke, sekarang udah ketemu semua energinya merupakan fungsi dari Y, berarti kita tinggal jumlah EK tambah EP1 tambah EP2 tambah EP3 menjadi seperti ini. Ini kita ringkas, yang energi potensialnya menjadi setengah MY dot kuadrat tambah 16/6 KY kuadrat. Ini adalah persamaan energi mekaniknya. EM adalah energi mekanik. Nah, kita asumsikan bahwa ini tidak ada perubahan energi mekanik, tidak ada energi mekaniknya dirubah menjadi energi lainnya, maka energi mekaniknya konstan. Konstan artinya adalah turunan terhadap waktunya adalah 0. Jadi ini kita tinggal turunkan. Berarti 2 kali setengah menjadi 1 M Y dot kalikan Y double dot tambah ini menjadi 16/3 KY Y dot sama dengan 0. Y dotnya kita coret sehingga persamaan akhirnya, persamaan geraknya adalah M Y double dot tambah 16/3 KY sama dengan 0. Nah, interval frekuensinya sama, yaitu 16/3K dibagi dengan 3M. Atau natural frekuensinya menjadi 4 akar K/3M. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Poin pentingnya adalah ini, yang ini, T fungsi dari Y. Oke, terima kasih.